Hampir semua lambung kapal dicat berwarna merah. Hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu. Ada penjelasan ilmiah kenapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Jika kita perhatikan, lambung kapal bagian bawah yang terendam air pasti dicat merah. Terdapat dua alasan ilmiah yang mendasari pemilihan warna cat itu, yaitu cat anti karat bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindungi dari karat, lambung kapal atau hull dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Kandungan tembaga membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal, seperti rumput laut, alga, dan teritip. Jika lambung kapal rusak, maka ini akan berpengaruh pada kapal. Hal itu membuat gaya gesek kapal dengan air semakin besar dan memperlambat laju kapal. Oleh karena itu sangat penting melapisi lambung kapal dengan cat warna merah tersebut. Sebenarnya teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Hal itu juga digunakan sebagai penanda apakah kapal mengalami kelebihan muatan atau tidak. Pada area itu diberikan garis-garis. Jika air laut telah mencapai batas merah, maka tandanya kapal memang sedang kelebihan muatan. Kapal pesiar raksasa atau kapal kargo yang mengangkut banyak kontainer tentu memiliki massa yang sangat besar. Namun, kapal-kapal besar tersebut dapat terapung di permukaan dan berlayar hingga tujuan. Sementara benda-benda lain dengan massa yang juga berat dapat dengan mudah tenggelam ke dasar perairan. Teka-teki mengenai kapal-kapal yang bisa terapung ini dipecahkan oleh Archimedes, ilmuwan Yunani yang lahir di tahun 287 sebelum Masehi. Prinsip Archimedes menyatakan gaya yang diberikan pada suatu benda dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ini disebut gaya apung. Gaya apung mendorong ke atas terhadap suatu benda. Di samping itu, ada gaya gravitasi yang memberikan gaya ke bawah terhadap suatu benda yang ditentukan oleh massa objek. Jadi, jika gaya yang diberikan ke bawah oleh benda oleh gravitasi lebih kecil dari gaya apung, benda itu bisa mengapung. Lambung kapal menjadi salah satu bagian dari kapal yang krusial, sebab lambung pada kapal berarti merupakan badan utamanya. Lambung kapal membuat kapal tidak bisa tenggelam, sebab komponen ini memiliki daya apung yang membuat kapal dapat bertahan di permukaan lautan. Stabilitas kapal, kecepatannya, dan konsumsi bahan bakar kapal dipengaruhi oleh rencana lambung. Dalam perancangan bagian lambung pada kapal ini juga perlu memperhitungkan kedalaman perairan di pelabuhan dan alur pelayaran yang ingin dilalui. Mengetahui bagian-bagian dari kapal laut dapat menambah pengetahuan Anda mengenai transportasi perairan yang satu ini. Apalagi jika Anda memang sering melakukan perjalanan laut atau Anda adalah salah satu dari calon awak kabin yang membutuhkan informasi ini. Mengenali ragam bentuk lambung kapal. Ternyata bentuk-bentuk lambung untuk kapal laut bermacam-macam. Terdapat beberapa bentuk lambung yang umum, mulai dari bentuk V, bentuk bundar, sampai dengan bentuk datar. Lambung bentuk V digunakan di kapal yang memiliki kecepatan tinggi, biasanya untuk keperluan di perairan yang berbahaya. Biasanya digunakan pada kapal-kapal perang. Lambung bentuk bundar. Bentuk yang umum digunakan di kapal-kapal adalah bentuk bundar atau dikenal dengan lambung berbentuk bulat. Lalu, lambung bentuk datar. Jenis lambung ini cenderung banyak digunakan untuk kapal yang memiliki kecepatan rendah, sementara untuk volume beban angkutnya tinggi. Bisa ditemui pada jenis kapal tanker. Proses perawatan pada lambung kapal dengan pembersihan dan pengecatan. Agar kapal dapat terus beroperasi dengan baik dan terjaga estetikanya, maka memerlukan pembersihan dan pengecatan.
Proses terakhir dari reparasi lambung adalah melakukan pengecatan. Ada dua tipe pengecatan yang didasarkan pada perbedaan tujuan, yaitu antikorosif atau AC. Pengecatan AC memiliki tujuan agar mencegah pertumbuhan karat. Pengecatan ini dijadikan sebagai lapisan pertama pada dasaran lambung. Lalu anti pengotoran atau AF bertujuan mencegah adanya binatang laut yang menempel pada badan lambung ketika kapal sedang berlayar di perairan. Terkait jumlah lapisan kucing yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi. Semuanya tergantung pada kesepakatan pihak kapal dan pihak galangan. Untuk interval waktu pengecatan AC dan AF pun diberikan batasan. Semuanya disesuaikan kembali dengan spesifikasi atau merek cat yang digunakan. Agar pihak galangan mengetahui kebutuhan jumlah kucing, diperlukan adanya pengetahuan mengenai informasi luas permukaan basah. Tahapan pengecatan bodi kapal laut adalah sebagai berikut. Melakukan scrub pada bagian lambung yang tepat di bawah garis air pada area lunas kapal. Batasnya hingga air penuh. Hal ini bertujuan membersihkan kotoran yang menempel di permukaan lambung. Melakukan penyemprotan air laut atau seawater jet hingga badan kapal menjadi benar-benar bersih. Membilas tubuh kapal dengan menggunakan air tawar atau water jet memerlukan tekanan tinggi untuk menyemprotnya agar benar-benar bersih dari tahapan sebelumnya. Memberikan treatment sapuan peledakan ke badan kapal sebelum melakukan proses pengecatan. Mencuci lambung pada kapal dengan air tawar sampai bersih. Kemudian baru dilakukan pengecatan metode AC untuk lapisan pertama, dilanjut dengan proses pengecatan AF untuk lapisan terakhir. Lalu kenapa dek kapal perang Rusia semua dicat warna merah? Alasannya, Angkatan Laut Rusia atau Uni Soviet sadar bahwa dalam pertempuran laut di era modern di mana kapal perang yang bertarung di lautan mulai berperang dalam jarak yang sangat jauh mengandalkan radar, sensor, dan rudal. Penggunaan warna kamuflase seperti abu-abu pada seluruh bagian kapal perang tidaklah terlalu berpengaruh. Berbeda di masa perang laut sebelumnya, di mana peperangan antar kapal laut mengandalkan deteksi dan identifikasi visual karena belum digunakan secara maksimal perangkat elektronik dan radar karena banyak hal. Sehingga daripada repot-repot menambahkan lapisan cat kamuflase kepada permukaan dek kapal perang mereka yang setelah sebelumnya diberi lapisan cat merah yang merupakan cat anti karat atau anti korosif, maka lebih baik dibiarkan saja. Lagi pula hal itu tidak terlalu berpengaruh dalam pertempuran. Ditambah lagi, warna merah pada dek kapal akan mempermudah kerja para pilot helikopter yang beroperasi dari kapal perang tersebut ketika take off atau landing apabila ketika cuaca buruk atau penerbangan di malam hari.